Pernah dengar nama desa Jurang Jero? Mungkin belum. Tapi setelah ini kamu bakal jatuh cinta. Di balik perbukitan Rembang tersembunyi sebuah desa yang penuh kejutan. Alam yang masih perawan, tradisi yang tetap hidup, dan keramahan yang gak dibuat-buat. Yuk ikuti eksplorasi Jurang Jero, desa kecil dengan sejuta cerita yang siap bikin kamu bilang, kok baru tahu sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, Mbak Yu, Cak Neng, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Ngombak Segoro Channel, sumber inspirasi menuju desa yang madani. Oke Kang Mas, kita akan keliling desa ya. Nama desanya Jurang Jero Kang Mas ya. Ada yang unik di desa itu, seperti apa keunikannya, kita akan telusuri Kang Mas. Di sekitar waduk kita bertemu dengan bapak-bapak. Coba kita tanya sesuatu, Cak. Kang Mas, kita sudah berada di desa Jurang Jero, tapi paling ujung selatan Kang Mas ya, di bawah gunung itu Kang Mas. Di bawah gunung ya. Nah, kita persis di bawahnya. Kenapa kita sampai ke sini? Ada hal yang unik di desa ini Kang Mas ya. Yaitu kemarin itu ada yang meninggal di embung yang dibuat oleh warga Kang Mas ya. Nah, embung yang ada di sini Kang Mas bentuknya bukan seperti embung-embung yang lain. Melainkan embungnya itu kecil Kang Mas ya. Tapi bagi Kang Mas, nanti kita cross check ya. Kita ke lokasi. Kita ke lokasi dulu, dekat saja. Kita ditemani oleh sesepuh desa. Nah, ini embungnya seperti ini Kang Mas ya. Embungnya itu seperti mohon maaf, kolam lele ya. Tapi ada hal yang sangat luar biasa di sini. Bagi Kang Mas yang punya indera keenam, bisa cross check energinya Kang Mas. Energinya sangat luar biasa. Dan embung ini pernah menelan jiwa anak laki-laki ya, kisaran umur 10 tahun atau 12 tahun lah, pandai berenang, tapi enggak tahu kenapa Kang Mas ya, akhirnya meninggal di sini. Ini embungnya Kang Mas ya. Bukan seperti embung-embung yang lain Kang Mas ya. Cuma daya
energinya Kang Mas luar biasa sekali. Ada energinya bukan energi yang positif amat ya, ada energi negatif, tapi bisa Kang Mas nanti mengcross check ya, mengcross check area sini ya. Desa Jerang Jero Kang Mas, ikut wilayah Kecamatan Suluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Kang Mas. Nah, seperti ini embungnya. Coba nanti kita tanya-tanya. Ada petani Kang Mas ya, sedang nyangkul sawah. Deh, wes sarapan tau urung? Lagi setengah telu lagi manjing. Coro jane ya wes maem ya. Dek, aku tak takok, Dek. Embung kene iki winginane jare ana sing ninggal, bener? Bener, Pak. Bener ya? Satu orang. Satu anak. Satu anak ya. Posisi dia berenang seperti apa? Kan 5 anak. 5 anak. Ya, 5 anak. Semuanya nggak bisa renang, Pak itu. Semuanya ndak bisa renang. Bisa renang, pokoknya mau ke sini main gitu. Main ya. Ternyata terpeleset satu anak tadi. Oh. Yang mati di embung itu terpeleset ya kisahnya ya. Ini dalamnya Kan nggak bisa nolong. oh, teman-temannya ndak bisa nolong, akhirnya tetap meninggal di tempat ya. Kedalamannya berapa? 3 meter, sekitar 3 meter ya. Tapi luar biasa. Iki sawah jenengan. Oh iya iya. Monggo diterusno monggo. Ngapunten. Nah, Kang Mas ya, ini embungnya. Nah, nanti bisa di cross check seperti apa daya magicnya Kang Mas ya. Energinya sangat luar biasa, dan itu saya tidak merekomended untuk berenang di sini Kang Mas ya, karena itu sangat berbahaya ya. Lokasinya jauh antara desa itu ke selatan Kang Mas, kira-kira 1 kilo lebih lah ya. Baru nyampe embung ini. Ini baru Kang Mas ya, dibuat oleh warga sekitar karena untuk mengairi sawah seperti itu Kang Mas. Dan saya di sini merasakan bulu-bulu saya merinding Kang Mas ya. Itu luar biasa. Ada beberapa tempat ketika saya mengunjungi itu bulu-bulu saya bisa merinding Kang Mas. Mohon maaf ya. Kita akan bincang-bincang dengan warga yang ada di sini Kang Mas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji siapa? Namanya? Pak Noto. Pak Noto, Pak Haji Noto. Mohon maaf Pak Haji Noto. Saya ingin bertanya masalah embung yang ada di sini. Ini embung pernah terjadi insiden atau kecelakaan sehingga hikayatnya tadi ada 5 anak yang ada di sini, tapi tidak pandai berenang, akhirnya terpeleset. Yang 4 ini tidak bisa menolong, akhirnya yang satunya meninggal di lokasi. Benar ya? Ya betul. Ceritanya seperti apa Pak Haji Noto? Ceritanya itu yang setahu saya itu anak-anak pada kesini. Itu setahu saya itu ya semua yang pada main di sini, pada mandi di sini itu sedikitnya bisa berenang kan? Sedikitnya bisa berenang. Terus
entah kenapa pada main di sini itu ada salah satu anak itu jadi korban Jadi gitu. korban yang kemungkinan terpeleset Nah, tadi ya. nah, yang temen-temennya pada pulang pada lari minta tolong Minta sama tolong warga sama kan warga gitu. ya. Akhirnya ditolongin sama warga, itu anak itu diselurupi itu apa ya? Oh, Nah, diselami. nah diselami Oh, itu anak itu masih keadaan duduk di dalam gitu. oh, ya berarti dia tenggelam benar-benar Nah ya. gitu. Jadi Oh, diangkat itu akhirnya udah meninggal itu sudah gitu. tidak bernapas ya. Bernapas. Jadi seperti itu ya. Eh, saya kira seperti itu Kang Mas ya, itu cerita dari warga sekitar termasuk sesepuh yang ada di sini ya, Pak Haji Noto. Dan nanti kita akan cross check lokasi semacam sumur tapi kecil Kang Mas ya yang ada di desa ini. Seperti apa? Nanti kita ke sana. Selanjutnya, kita akan mencari sumur kecil, sumber mata air yang gak habis, walaupun musim kemarau panjang. Oke, let's go. Wah, ekstrim sekali. Nah, iki terus liwate metu endi iki kok dalane kok mati ini. Masa rusuk-rusuk iso? Iku rak rono. Iso no. Dalane kok mati. Kono wae. Nggih. Tuh kono. Dalane tadi. Ini nepal kene wae. Ini kira tembusan kok. Saiki. Kok iso kok ini. Wah, Mas, jalannya angel, Mas. Malah kene, Mas.
Dalane ngaleh. Begitu tahun cah. Dalane ngaleh tok kene. Lho, penak. Kok gak ono, Mas? Kok hilang, Mas? Nah, Kang Mas, kita kehilangan jejak Kang Mas ya. Jadi kita mencari yang sumur yang kecil itu blek ya Kang Mas ya. Itu dulu itu pernah hampir 1 tahun ya. Dulu pernah hampir 1 tahun itu tidak ada hujan, kemarau itu loh Kang Mas. Tapi sumur yang kecil itu tidak pernah habis airnya Kang Mas ya. Berapapun diambil tidak pernah habis. Dan hari ini kita kehilangan tempat itu Kang Mas. Karena mungkin harusnya dari pihak desa itu memberikan perlindungan ya tempat itu ya. Karena itu bersejarah sekali. Kita tadi sudah di embungnya tadi ya, yang memang terjadi insiden itu, ada kematian. Dan kita juga ada di sini. Dan Kang Mas, perlu diketahui, sumur kecil itu banyak yang menamakan, tapi yang lebih umum orang mengatakan itu sumur blorong Kang Mas ya. Sumur blorong ada kaitannya dengan gua yang ada di Rakitan ya, itu ada gua yang namanya Gua Blorong Kang Mas. Dan tapi itu ada di kemiringan hampir 100 ya. Itu juga ada sumurnya, tapi di atas sumur ini ada guanya Kang Mas. Dan jadi hampir mustahil orang bisa naik ke atas ya. Tapi ada orang yang naik ke atas dan bisa mengetahui lokasinya dan mengambil airnya, dan itu dibuat pertanian juga tidak habis-habis Kang Mas. Artinya ada kesinambungan tempat bersejarah ini Kang Mas ya. Jadi seperti itu Kang Mas ya, kita kehilangan jejak. Jadi mohon maaf. Selalu ikuti Kang Mas episode-episode Ngombak Segoro yang akan datang. Saya kira sudah cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti Ngombak Segoro Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.